Dia kehilangan lengannya pada usia 23 tahun. Bukan dalam pertempuran besar, dalam pertempuran kecil yang sejarah pun tidak akan repot mencatatnya. Berjuang untuk seorang tuan yang tidak mengenal namanya, di sebidang tanah yang akan berpindah tangan lagi dalam waktu 1 bulan. Chris, tanpa nama keluarga, tanpa gelar, tanpa lambang keluarga. Seorang tentara bayaran yang telah bertahan hidup cukup lama hingga menjadi mahir dalam bertahan hidup, yang dalam profesinya adalah satu-satunya tolok ukur yang penting. Dia berjuang demi bayaran. Dia mengucurkan darah demi bayaran. Dia menyaksikan orang-orang di sampingnya mati demi tujuan-tujuan yang tidak lebih dari sekadar aritmetika teritorial. Tuan ini menginginkan ladang itu, tuan itu menginginkan sungai ini, dan orang-orang yang benar-benar mati tidak pernah dimintai pendapatnya. Dia mati pada usia 29 tahun, dikhianati. Tidak dramatis, tidak ada monolog penjahat, tidak ada belati dari sahabat terpercaya yang menusuk punggungnya. Dia hanya dibuang. Seorang tentara bayaran bertangan satu yang kegunaannya telah diperas habis, dan yang keberadaannya yang berkelanjutan menjadi beban yang tidak perlu. Orang-orang yang dia layani memutuskan dia lebih bernilai mati daripada hidup, dan mereka benar, karena tentara bayaran yang mati tidak memerlukan pembayaran. Dia mati kehabisan darah di sebuah gang, sendirian. Dan kemudian dia terbangun. 15 tahun, kedua lengan utuh, seorang prajurit infanteri rendahan di garnisun terburuk kerajaan. Mengetahui segalanya, mengingat segalanya. Inilah Becoming the Monarch. Dan ini bukan cerita tentang balas dendam, ini adalah cerita tentang konstruksi. Tentang mengambil puing-puing kehidupan yang sia-sia, dan membangun sesuatu yang permanen dari pelajaran-pelajaran yang diajarkannya. Selamat datang kembali di Manhwa Recap Vault. Regression manhwa adalah bidang yang padat, dan cerita-cerita yang bertahan di dalamnya adalah cerita-cerita yang memahami untuk apa sebenarnya kesempatan kedua itu. Beberapa protagonis menggunakannya untuk kekuatan pribadi. Beberapa menggunakannya untuk pembalasan. Chris menggunakannya untuk membangun sebuah army, sebuah wilayah, dan akhirnya sebuah kerajaan. Dari posisi awal yang sepaling rendah-rendahnya. Tanpa kelahiran bangsawan, tanpa garis darah tersembunyi, tanpa kemampuan setingkat cheat, hanya seorang pria yang telah menjalani versi terburuk dari dunia ini dan memutuskan untuk membangunnya kembali. Satu prajurit demi satu prajurit. Untuk memahami apa yang Chris bangun dalam kehidupan keduanya, Anda harus memahami apa yang diambil darinya dalam kehidupan pertamanya. Dia dilahirkan tanpa apapun, tanpa keluarga yang berarti, tanpa pendidikan, tanpa jalan untuk maju yang tidak melibatkan menempatkan tubuhnya di antara kepentingan orang lain dan pedang orang lain. Di dunia manhwa ini, mobilitas sosial adalah fiksi sopan yang dipertahankan oleh kaum aristokrat untuk memberi rakyat jelata ilusi bahwa upaya itu penting. Tidak, kelahiran menentukan kedudukan. Kedudukan menentukan kesempatan. Dan Chris dilahirkan di dasar. Dia menjadi prajurit karena alternatifnya adalah kelaparan. Militer kerajaan tidak merekrut dari kelas bawah karena egalitarianisme progresif. Mereka merekrut mereka karena perang membutuhkan tubuh. Dan kaum aristokrat lebih suka menghabiskan tubuh-tubuh yang murah. Chris murah. Dia ditugaskan ke garnisun perbatasan, diberi pelatihan minimal, dibekali peralatan yang lebih tua daripada dirinya, dan diarahkan ke musuh. Dia bertahan hidup, bukan melalui bakat, setidaknya tidak pada awalnya. Melalui kombinasi ketahanan fisik, keengganan pragmatis untuk mati, dan naluri untuk membaca geometri pertempuran yang tidak ia sadari luar biasa, karena tidak ada yang memberitahunya begitu. Dia menyaksikan para prajurit di sekitarnya mati karena kesalahan yang tampak jelas, penempatan yang buruk, pola yang dapat diprediksi, kegagalan memperhitungkan medan atau waktu, dan dia belajar untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan itu. Pendidikannya adalah mayat-mayat. Kurikulumnya adalah setiap kesalahan yang membunuh seseorang dalam lain pandangannya. Selama bertahun-tahun, dia menjadi tangguh. Tidak terkenal, tentara bayaran berdarah rakyat jelata tidak menjadi terkenal, tetapi efektif. Para komandan yang menyewanya memperoleh hasil. Dia bisa membaca medan perang seperti pemain catur membaca papan, melihat bukan hanya posisi saat ini tetapi posisi-posisi yang akan menyusul, 2 langkah, 3 langkah, 5 langkah ke depan. Naluri taktisnya adalah kecemerlangan yang sejati, tidak diakui karena orang-orang yang mampu mengenalinya tidak memandang pria seperti Chris. Dia kehilangan lengannya di awal usia 20-an. Sebuah luka yang, di dunia dengan penyembuhan ajaib yang tersedia bagi kaum bangsawan, akan dapat diperbaiki dengan sepele. Tetapi, penyembuhan membutuhkan uang, dan Chris adalah tentara bayaran biasa.
Lengannya diambil oleh seorang ahli bedah yang menggunakan gergaji dan sebotol arak. Dan karirnya sebagai petarung line depan berakhir di atas meja kotor di rumah sakit lapangan yang berbau darah dan kepasrahan. Seorang tentara bayaran bertangan satu memiliki pilihan terbatas. Chris menjadi ahli strategi sewaan, menjual satu-satunya aset yang tersisa, pengetahuan medan perang yang terkumpul selama bertahun-tahun bertempur. Dan dia mahir dalam hal itu. Cukup mahir hingga para tuan yang menyewanya menang lebih sering daripada kalah. Cukup mahir hingga reputasinya, meski tidak pernah mencapai lingkaran aristokrasi yang penting. Kokoh di kalangan kelas militer profesional. Cukup mahir hingga menjadi berbahaya. Karena rakyat jelata yang dapat memengaruhi hasil pertempuran adalah rakyat jelata yang memiliki pengaruh. Dan pengaruh di tangan kelas bawah membuat kelas atas gelisah. Pengkhianatan itu bukan urusan pribadi. Chris memahami ini bahkan saat dia sekarat. Tuan yang menyuruh membunuhnya tidak memiliki kebencian khusus terhadapnya. Itu adalah perhitungan penyingkiran yang efisien dari potensi komplikasi. Chris tahu terlalu banyak tentang operasi militer tuan itu memiliki terlalu banyak pengaruh atas para prajurit tuan itu. Dan terlalu jelata untuk dikendalikan melalui mekanisme normal kesetiaan aristokrat. Membunuhnya lebih murah daripada mengelolanya. Chris mati kehabisan darah dengan memahami sepenuhnya mengapa dia mati, dan tahu bahwa dalam aritmetika dunia ini, keputusan untuk membunuhnya adalah rasional. Pemahaman itulah yang membuat kehidupan keduanya berbeda. Dia tidak kembali dengan membara dalam amarah. Dia kembali dengan dingin, terinformasi. Sadar persis bagaimana sistem ini bekerja, siapa yang diuntungkan olehnya, dan apa yang diperlukan untuk membongkarnya. Dia membuka matanya pada usia 15 tahun. Kedua lengan. Kesehatan penuh. Tubuh seorang anak laki-laki yang belum dipatahkan oleh dunia yang akan mencoba mematahkannya. Chris tidak membuang waktu untuk disorientasi. Manhwa memberinya satu panel kebingungan. Satu saat mata terbelalak ketika hal yang mustahil itu menyadarkannya. Dan kemudian ekspresinya berubah menjadi sesuatu yang akan dikenali siapapun yang pernah bertugas di militer. Penilaian, seorang komandan yang tiba di posisi baru dan mendata aset, ancaman, medan, dan tujuan sebelum mengeluarkan perintah pertama. Dia berada di sebuah garnisun. Garnisun terburuk di kerajaan, pos yang sangat terabaikan hingga berfungsi sebagai tempat pembuangan bagi prajurit yang tidak diinginkan militer, tetapi tidak dapat secara legal diberhentikan. Peralatannya usang. Pelatihannya tidak ada. Para perwira komandan adalah kegagalan-kegagalan aristokrat yang dikirim ke sini sebagai hukuman, yang menanggapi pengasingan mereka dengan mabuk-mabukan dan mengabaikan setiap tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Dalam kehidupan pertamanya, Chris melewati garnisun ini sebagai orang yang tidak bisa diingat. Itu adalah tempat persinggahan. Tempat yang dia tahankan sebelum pindah ke penugasan yang sedikit kurang mengerikan. Dia tidak melihat potensinya karena dia tidak mencari potensi. Dia mencari kelangsungan hidup. Dalam kehidupan keduanya, dia melihat sebuah fondasi. Garnisun ini dipenuhi orang-orang yang telah dibuang oleh sistem. Para prajurit tanpa koneksi, tanpa sponsor, tanpa pelindung aristokrat untuk memajukan karier mereka. Orang-orang yang telah diberitahu dengan setiap cara yang penting bahwa mereka tidak berarti. Bahwa peran mereka dalam militer adalah menyerap korban yang seharusnya tidak perlu diderita oleh prajurit-prajurit kerajaan yang lebih baik. Chris memandang orang-orang ini dan melihat apa yang tidak dilihat orang lain, bahan mentah. Dia tidak mengumumkan niatnya. Dia tidak mengungkapkan kemundurannya atau pengetahuannya. Dia hanya memulai. Hal-hal kecil pada awalnya, mengoreksi cara seorang prajurit memegang senjatanya, menunjukkan kelemahan dalam formasi pertahanan garnisun, menyarankan rute patroli yang memperhitungkan fitur medan yang tidak pernah dipelajari oleh para perwira. Setiap intervensi kecil. Setiap intervensi dikalibrasi cukup kecil sehingga tidak menarik perhatian dari para perwira, yang terlalu mabuk dan terlalu tidak tertarik untuk memperhatikannya. Tetapi para prajurit memperhatikan. Mereka memperhatikan karena Chris memperlakukan mereka seolah-olah mereka memiliki nilai. Dia mengajar dengan sabar dan presisi, mengoreksi kesalahan mereka tanpa mempermalukan, menjelaskan alasan dibalik setiap teknik daripada hanya melatih mereka melalui pengulangan. Dia melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun untuk orang-orang ini, berinvestasi pada mereka. Transformasinya bertahap. Selama berminggu-minggu, kemudian berbulan-bulan, prajurit-prajurit terburuk garnisun mulai menjadi kompeten. Bukan melalui peningkatan ajaib atau teknik rahasia, melalui pelatihan disiplin, instruksi yang penuh pemikiran, dan penemuan bahwa orang-orang yang telah diberitahu bahwa mereka tidak berharga
akan bertarung dengan tekad yang luar biasa begitu mereka percaya sebaliknya. Chris belum sedang membangun army, dia sedang membangun benih army, kader. Kelompok inti prajurit yang memahami metodenya, yang telah menginternalisasi prinsip-prinsip taktisnya, yang akan menjadi perwira dan sersan dari pasukan yang ingin dia ciptakan. Setiap militer besar dalam sejarah dibangun dari inti profesional yang kompeten dan setia yang dapat melatih gelombang berikutnya, yang dapat mempertahankan standar dan disiplin saat pasukan berkembang. Chris tahu ini karena dia menyaksikan pasukan yang kekurangan inti ini runtuh. Dalam kehidupan pertamanya, dia melihat para tuan mengumpulkan pasukan ribuan yang hancur pada pertempuran serius pertama karena mereka dibangun di atas angka daripada kompetensi. Dia melihat perusahaan tentara bayaran dengan reputasi legendaris berantakan ketika pendirinya meninggal, karena pengetahuan pendiri itu mati bersamanya. Dia memahami, dengan kejelasan yang hanya kegagalan yang bisa berikan, bahwa kekuatan militer yang langgeng bukanlah kumpulan pejuang. Itu adalah sistem, mesin yang memproduksi pejuang, dan mesin itu lebih penting daripada komponen individual manapun. Kenikmatan utama Manhwa adalah menyaksikan Chris beroperasi pada tingkat yang tidak dapat dipahami siapapun di sekitarnya. Kemundurannya memberinya pengetahuan tentang masa depan. Tuan-tuan, mana yang akan bangkit, mana yang akan jatuh, konflik mana yang akan meletus, aliansi mana yang akan retak. Tetapi, tidak seperti banyak protagonis regression, Chris tidak menggunakan pengetahuan ini untuk keuntungan pribadi. Dia tidak mencari harta karun tersembunyi atau senjata legendaris. Dia tidak memposisikan dirinya untuk menerima penghargaan karena memprediksi peristiwa yang sudah dia tahu akan terjadi. Dia menggunakannya untuk pemosisian militer, pemosisian politik, konstruksi yang lambat dan sabar dari keunggulan yang mendahului setiap pertempuran yang menentukan. Langkah pertamanya adalah ekonomi. Army memerlukan sumber daya, makanan, peralatan, bahan, koin. Garnison tidak memiliki ini dalam jumlah yang berguna, dan pangkat Chris sebagai prajurit infanteri biasa tidak memberinya wewenang untuk meminta mereka. Maka dia menciptakan saluran alternatif. Dia mengidentifikasi rute perdagangan yang dimanfaatkan secara tidak efisien, pedagang yang akan diuntungkan dari perlindungan yang dapat diberikan garnisun, pemilik tanah lokal yang propertinya terancam oleh bandit yang militer reguler tidak peduli untuk menumpas. Dia membuat kesepakatan. Bukan sebagai prajurit tidak membuat kesepakatan. Sebagai pemecah masalah. Dia menawarkan solusi untuk masalah-masalah yang orang-orang dengan sumber daya tidak dapat selesaikan sendiri, dan sebagai imbalannya, dia menerima apa yang dibutuhkan oleh pasukannya yang sedang tumbuh. Senjata diperbaiki, kemudian diganti. Peralatan ditambal, kemudian ditingkatkan. Pasokan makanan stabil, kemudian membaik. Setiap peningkatan marginal, setiap peningkatan bertumpuk. Kaum aristokrat tidak memperhatikan. Ini adalah by design. Chris memahami struktur kekuasaan kerajaan dengan keintiman yang nyaris klinis. Dia tahu bangsawan mana yang ambisius dan mana yang puas. Dia tahu aliansi mana yang tulus dan mana yang dipertahankan oleh pemerasan timbal balik. Dia tahu di mana garis-garis retakannya, persaingan, hutang-hutang, dendam lama yang membara di bawah permukaan kesopanan aristokrat. Dan dia tahu, dari kehidupan pertamanya, garis retakan mana yang akan terbuka menjadi konflik. Dia memposisikan dirinya dan pasukannya yang sedang tumbuh untuk berguna saat konflik itu tiba. Tidak mengancam, berguna. Ada perbedaan kritis, seorang prajurit biasa yang membangun army pribadi adalah seorang pemberontak. Seorang prajurit biasa yang membangun pasukan yang kebetulan tersedia saat seorang bangsawan membutuhkan dukungan militer adalah aset. Chris berjalan di line ini dengan presisi yang akan luar biasa pada seorang politikus berpengalaman, apalagi pada seorang prajurit infanteri berusia 15 tahun. Hubungannya dengan orang-orang di bawah komandonya mendalam saat ambisi strategisnya berkembang. Mereka bukan pengikut dalam pengertian pemimpin karismatik. Mereka adalah prajurit yang telah dilatih untuk berpikir. Chris tidak menginginkan kesetiaan buta, dia menginginkan profesional kompeten yang memahami prinsip-prinsip di balik perintah mereka dan dapat beradaptasi ketika keadaan menyimpang dari rencana. Dia mengajari mereka untuk membaca medan, menilai komposisi kekuatan lawan, mengenali momen dalam pertempuran ketika geometri bergeser dari defensif ke ofensif. Dia sedang membangun, dalam miniatur, korps perwira yang seharusnya dimiliki militer kerajaan tetapi tidak, karena militer kerajaan menyimpan posisi perwiranya untuk kaum aristokrat, tanpa memandang kompetensi. Para prajurit Chris berdarah jelata,
dan mereka lebih terlatih, lebih dipimpin, dan lebih termotivasi daripada pasukan yang dipimpin bangsawan yang pada akhirnya akan mereka hadapi. Ironinya disengaja dan Manhwa membiarkannya berbicara sendiri. Sistem yang menghasilkan Chris, yang menghancurkannya, mengambil lengannya, dan membunuhnya, adalah sistem yang sama yang menghasilkan kepemimpinan militer tidak kompeten yang sedang dia persiapkan untuk digantikan. Kehidupan pertama membuktikan sistemnya rusak. Kehidupan kedua adalah perbaikannya. Konflik ketika tiba datang persis seperti yang Chris ketahui akan terjadi. Sebuah sengketa perbatasan meningkat. Dua rumah bangsawan yang ambisi teritorialnya telah membangun selama bertahun-tahun berkomitmen pada peperangan terbuka. Otoritas pusat kerajaan dilemahkan oleh politik internal dan disfungsi aristokrat yang sama yang meresap di setiap institusi, merespons dengan lambat dan tidak memadai. Bala bantuan dikirim, tetapi mereka diambil dari kumpulan yang sama berupa pasukan garnisun yang kurang terlatih dan kurang dipimpin yang dulunya menjadi bagian dari Chris. Garnisun Chris dipanggil. Bukan karena ada yang mengharapkan unitnya efektif, mereka mengharapkan sebaliknya. Garnisun perbatasan dikirim ke konflik perbatasan sebagai pasukan penyaring yang dapat dikorbankan. Tujuan mereka adalah menyerap serangan musuh awal, mengulur waktu untuk pasukan bangsawan yang lebih lengkap, senjatanya untuk mengerahkan diri. Itu, dalam istilah militer, adalah hukuman mati yang disampaikan melalui saluran birokrasi. Para perwira yang menerima perintah pengerahan ketakutan. Mereka telah menghabiskan bertahun-tahun mengabaikan komando mereka, dan prospek pertempuran nyata mengekspos setiap kekurangan yang telah diciptakan oleh kelalaian mereka. Mereka tidak siap. Anak buah mereka tidak siap. Mereka dikirim untuk mati, dan mereka mengetahuinya, kecuali anak buah mereka siap. Karena sementara para perwira mabuk, Chris berlatih. Sementara para perwira mengajukan laporan kesiapan palsu, Chris menjalankan latihan taktis. Sementara para perwira mempertahankan fiksi nyaman bahwa garnisun mereka tidak akan pernah melihat pertempuran nyata, Chris memastikan bahwa ketika pertempuran datang, prajuritnya akan siap. Pertempuran pertama adalah momen ketika Manhwa bergeser dari persiapan ke eksekusi, dan itu ditangani dengan ahli. Unit Chris tampil dengan cara yang menentang setiap harapan. Bukan melalui kepahlawanan, Chris membenci kepahlawanan, karena kepahlawanan adalah apa yang terjadi ketika perencanaan gagal. Unitnya tampil melalui disiplin, koordinasi, dan fleksibilitas taktis. Mereka mempertahankan posisi yang seharusnya mereka tinggalkan. Mereka melakukan manuver mengapit yang tidak diantisipasi musuh karena tidak ada yang mengantisipasi manuver kompeten dari garnisun perbatasan. Mereka mengeksploitasi fitur medan yang dipetakan Chris berminggu-minggu sebelum pertempuran, mengubah kewajiban defensif menjadi keuntungan ofensif. Musuh tidak dikalahkan. Chris tidak memenangkan perang dalam satu pertempuran, ini bukan cerita semacam itu. Tetapi unitnya bertahan dari pertempuran yang seharusnya mereka dimusnahkan, dan mereka bertahan, begitu menentukan hingga para komandan bangsawan di belakang, dipaksa untuk mengakui bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi di garnisun terburuk di kerajaan. Perhatian adalah senjata, dan Chris menggunakannya dengan sengaja sebagaimana dia menggunakan apapun yang lain. Perhatian para komandan membawa sumber daya. Sumber daya memungkinkan ekspansi. Ekspansi menciptakan peluang. Siklus mulai berakselerasi, dan setiap putaran roda menaikkan posisi Chris dan posisi para prajuritnya lebih tinggi daripada putaran sebelumnya. Orang-orang yang mengikutinya dari garnisun sampah menjadi lingkaran dalamnya. Mereka telah bersamanya sejak awal. Mereka memahami apa yang sedang dia bangun sebelum orang lain, dan kesetiaan mereka bukanlah kesetiaan rapuh akan kenyamanan, tetapi kesetiaan struktural dari investasi bersama. Mereka membangun ini bersama-sama. Setiap pangkat yang Chris capai, setiap wilayah yang dia amankan, setiap aliansi politik yang dia tempa mencerminkan upaya kolektif mereka sebanyak visi individualnya. Manhwa unggul dalam menggambarkan ikatan emosional antara prajurit yang telah membangun sesuatu dari ketiadaan. Ada kehangatan dalam interaksi Chris dengan lingkaran dalamnya yang kontras tajam dengan perhitungan strategis dingin yang dia bawa ke segala hal lainnya. Mereka adalah satu-satunya orang di dunia yang tahu seperti apa titik awalnya. Mereka mengingat senjata berkarat, perwira yang absen, harapan universal bahwa mereka tidak akan menjadi apa-apa. Mereka mengingat, dan pengingatan itu mengikat mereka bersama lebih efektif daripada sumpah kesetiaan apapun. Yang membedakan Becoming the Monarch dari Regression Manhwa lainnya adalah kejelasan tujuan akhir protagonisnya. Chris tidak menginginkan balas dendam. Orang-orang yang mengkhianati dan membunuhnya dalam kehidupan pertamanya, dalam kehidupan keduanya,
sebagian besar tidak relevan. Pemain kecil dalam sistem yang akan menghasilkan hasil yang sama tanpa memandang individu spesifik mana yang terlibat. Membunuh tuan yang memerintahkan kematiannya akan memuaskan dan tanpa makna strategis. Tuan berikutnya akan sama. Sistem menghasilkan hasil yang identik karena sistem dirancang untuk menghasilkannya. Chris ingin mengubah sistem. Dan satu-satunya cara untuk mengubah sistem yang dibangun di atas kekuatan militer aristokrat adalah dengan membangun kekuatan militer yang tidak memerlukan aristokrat. Arminya adalah argumennya. Setiap prajurit di dalamnya adalah rakyat jelata yang diberitahu bahwa dia tidak berarti. Setiap perwira adalah orang yang akan ditolak kenaikan pangkatnya di militer konvensional kerajaan karena kelahirannya. Setiap kemenangan yang dicapai pasukannya adalah bukti bahwa asumsi fundamental dari sistem aristokrat, bahwa kelahiran menentukan kemampuan bukan sekadar salah, tetapi secara fungsional lebih rendah daripada alternatif yang telah dibangun Chris. Inilah yang membuat narasi pembangunan armi Manhwa lebih dari sekadar progresi kekuatan. Itu ideologis. Chris tidak mengumpulkan kekuatan militer demi dirinya sendiri. Dia sedang membangun sebuah demonstrasi, bukti konsep yang hidup dan berfungsi bahwa militer, dan dengan ekstensi sebuah masyarakat, dapat dibangun di atas meritokrasi daripada kelahiran. Setiap kali prajurit-prajuritnya yang berdarah jelata mengungguli pasukan yang dipimpin bangsawan, argumennya menjadi lebih sulit untuk diabaikan. Setiap wilayah yang dia amankan dan kelola dengan kompeten adalah bukti bahwa pemerintahan tidak memerlukan darah bangsawan. Respons establishment politik dapat diprediksi dan akurat secara historis. Mereka merasa terancam. Rakyat jelata yang membangun kekuasaan di luar kerangka aristokrat bukanlah kisah sukses. Dia adalah ancaman eksistensial bagi setiap hak istimewa yang mereka miliki. Oposisi awalnya tidak militer. Itu politis, kampanye bisik-bisik, embargo perdagangan, isolasi diplomatik. Alat-alat orang berkuasa dikerahkan terhadap seseorang yang berani berkuasa tanpa izin. Chris mengantisipasi semuanya. Dia menjalani versi dunia ini di mana struktur kekuasaan yang sama beroperasi tanpa tantangan. Dia tahu metode mereka karena dia dihancurkan olehnya. Dan dalam kehidupan keduanya, dia telah membangun penangkal ke dalam strateginya sejak awal. Kemandirian ekonomi, rantai pasokan ganda, jaringan intelijen, aliansi dengan bangsawan kecil yang diuntungkan dari gangguan yang diwakili Chris. Permainan caturnya rumit dan Manhwa mempercayai pembacanya untuk mengikutinya. Tidak ada jalan pintas. Chris tidak menyelesaikan krisis politik melalui pertempuran atau intimidasi. Dia menyelesaikannya melalui strategi, mengakali lawan yang lebih kuat tetapi kurang adaptif, mengeksploitasi kekakuan institusi-institusi yang tidak pernah perlu berevolusi karena tidak pernah ditantang. Manhwa yang selesai, pada 127 bab, menceritakan keseluruhan busur. Dari prajurit infanteri hingga monarki. Dari garnisun yang merupakan tempat pembuangan hingga pasukan yang membentuk ulang kerajaan. Dari seorang pria yang mati anonim di sebuah gang, hingga seorang pria yang namanya akan mendefinisikan zaman. Dan setiap langkah dari busur itu dibangun, bukan diberikan. Diperoleh melalui akumulasi keuntungan kecil yang bertumpuk menjadi transformasi. Becoming the Monarch. Maldan Byongsaeso Gunju Gaji tersedia di Kakao Page dalam bahasa Korea dan Webtoon dalam bahasa Inggris. Seri ini selesai pada 127 bab, yang berarti Anda dapat membaca seluruh busur tanpa menunggu. Novel oleh Soulpung memberikan fondasi, dengan seni oleh Duanatul 31 dan adaptasi oleh Doib. Jika Anda menginginkan regression Manhwa di mana kehidupan kedua tidak dihabiskan untuk speedrunning kekuatan pribadi, tetapi membangun sesuatu yang melampaui protagonis, di mana strategi adalah tontonannya, army adalah senjatanya, dan musuh sebenarnya bukanlah seseorang melainkan sistem, inilah standarnya. Chris tidak kembali ke masa lalu dan menjadi pendekar pedang terkuat. Dia kembali ke masa lalu dan menjadi seorang pemimpin, dan perbedaan antara dua hal itu adalah perbedaan antara fantasi kekuatan dan cerita tentang untuk apa kekuatan itu sebenarnya. Selesai, 127 bab. Tanpa filler, tanpa busur yang sia-sia. Awal, tengah, akhir, semuanya diperoleh. Jika ini berharga, tinggalkan komentar. Manhwa Recap Vault tidak meliput segalanya. Ia meliput cerita-cerita yang pantas mendapatkan liputan itu. Subscribe jika Anda ingin berada di sini untuk yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.